jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu, jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Bonus demografi Indonesia telah tiba. Dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2035 nanti, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah angkatan kerja usia 15 tahun hingga usia 60 tahun. Nah, apakah Indonesia ini siap? Dan apakah kamu yang menjadi bagian daripada bonus demografi ini juga siap? Mari kita bahas di video ini. Bonus demografi menjadi sebuah pisau bermata dua, bisa menjadi manfaat, bisa juga justru malah menyayat diri kita sendiri dan bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Karena dengan bonus demografi tentu kita memerlukan kesiapan-kesiapan untuk dapat memanfaatkannya. Jika tidak siap, pisaunya justru akan menyayat diri kita sendiri. Nah, jika berbicara tentang bonus demografi yang artinya angkatan kerjanya meningkat, tentu yang menjadi ancaman serius apakah lowongan pekerjaan atau pembukaan lapangan pekerjaannya juga meningkat. Jika pembukaan lapangan pekerjaan tidak meningkat, sedangkan angkatan kerjanya meningkat, tentu akan terjadi ketimpangan antara keduanya, sehingga menyebabkan persaingan untuk masuk kerja akan sangat sulit, sehingga kita akan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, dan bisa jadi justru pengangguran di Indonesia akan sangat meningkat. Ditambah lagi dengan ditutupnya pembukaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, ditambah lagi STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara juga tidak membuka lowongan lagi mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Wah, semakin sulit dong kita untuk mendapatkan pekerjaan, ya kan? Nah, itulah ancaman serius di bonus demografi tahun 2020 hingga 2035. Nah, pemerintah sudah mengetahui masalah itu dan tidak tinggal diam untuk menyelesaikannya. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menyusun regulasi untuk mempermudah penanaman modal dan investasi asing dari luar negeri menuju ke Indonesia. Perizinannya dipermudah, birokrasinya dipersingkat, sehingga banyak investor yang mulai berminat untuk menanamkan modal di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Upaya ini juga ditunjukkan dengan dibukanya kawasan-kawasan industri yang strategis di Indonesia dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya kawasan industri di Batang, kawasan industri di Kendal, dan kawasan industri di Demak. Sehingga dapat menggairahkan serta mengambil minat investor-investor asing untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, dengan hal ini tentu apakah akan terjadi ketimpangan antara pembukaan lapangan pekerjaan dengan angkatan siap kerja? Bisa jadi masalah ini akan terselesaikan. Kamu pasti akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan asing ini. Dan masalah pengangguran yang menjadi ancaman kita jika ketimpangan ini terjadi dapat dicegah. Nah, tapi pekerjaan apa sih yang ditawarkan oleh investor-investor asing ini? Ternyata pekerjaan yang ditawarkan oleh investor-investor asing ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kasar. Contohnya, buruh, pekerja kasar, bahkan pekerja-pekerja produksi. Nah, kenapa begitu? Kita tidak bisa pungkiri karena kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih sangat rendah. Menurut UNDP Indonesia, ternyata dari 111 juta angkatan kerja di Indonesia, 58 juta atau sekitar 60%-nya ternyata hanya lulusan sekolah dasar. Tentu pekerjaan yang cocok untuk lulusan sekolah dasar ya hanya buruh atau pekerjaan kasar. Dan 60% dari lulusan perguruan tinggi ternyata tidak bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ditambah lagi menurut data UNDP, indeks pembangunan manusia atau upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ternyata juga masih sangat rendah. IPM Indonesia berada di urutan 110 dari 188 negara di dunia. Masih sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara di tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, tentu ini menjadi ironi karena dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah itu, kita tidak bisa memperoleh jabatan-jabatan tinggi di perusahaan dan hanya bisa bekerja di pekerjaan kasar. Dan investor-investor asing itu datang untuk membuka lapangan pekerjaan tersebut. Nah, tentu ini bukan menjadi harapan kita semua dan bukan menjadi kodrat kita lah menjadi masyarakat Indonesia, menjadi masyarakat pribumi. Masa harus bekerja kasar, menjadi buruh di negeri sendiri, dan kita menjadi anak buahnya bos-bos dari luar negeri?
Tentu ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita dijajah kembali oleh bangsa asing. Nah, tentu bukanlah maksud pemerintah untuk melakukan hal itu. Upaya menggait investor asing masuk ke dalam negeri adalah untuk menghindari masalah pengangguran yang mengancam di bonus demografi ini, dan tentu juga akan membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin kuat. Permasalahan kualitas sumber daya manusia yang buruk di Indonesia juga diupayakan oleh pemerintah untuk juga diselesaikan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah membuat program kartu prakerja, insentif dana untuk berwirausaha, pemberdayaan UMKM, bahkan pelatihan-pelatihan kerja. Upaya-upaya tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, mungkin dengan insentif 1 juta rupiah untuk pelatihan kerja dan insentif 600.000 per bulan hingga bulan ketiga yang terlaksana lewat kartu prakerja, dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat Indonesia ini membuka wirausaha mandiri, seperti membuka tempat penjahitan atau membuka warung makanan atau bahkan membuka restoran atau bahkan membuka snack-snack makanan ringan asli Indonesia. Sehingga mungkin teman-teman yang bisa memanfaatkan itu dengan baik, dengan berwirausaha mandiri, malah justru bisa menjadi bos di negeri sendiri. Maka bahkan justru bisa menjadi pengusaha yang besar dengan insentif dana dari pemerintah. Pemerintah akan sangat membantu untuk para UMKM baru ini. Karena dengan begitu, masyarakat Indonesia berkemungkinan bukan hanya bekerja menjadi buruh atau pekerja kasar, tapi juga ada yang bisa menjadi bos, menjadi pengusaha besar di negeri sendiri, dan bisa membantu Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan bagi sesama kita, bagi sesama warga negara Indonesia. Nah, ini juga yang menjadi fokus pada videoku kali ini. Aku ingin mengajak teman-teman untuk belajar berbisnis sedari dini, belajar berwirausaha sedari dini, agar teman-teman juga bisa membantu dan berperan sebagai warga negara, membantu pemerintah Indonesia untuk menyiapkan bonus demografi di tahun 2020 hingga 2035 nanti. Karena dengan teman-teman belajar berbisnis dan wirausaha, memungkinkan teman-teman untuk menjadi bos di negeri sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi sesama kita dan bagi teman-teman kita. Sehingga bukan terjajah oleh negara asing, tapi kita juga bisa berdikari di negeri sendiri. Dari video ini mungkin kita sudah tahu maksud pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan serta melakukan program-program tersebut. Tinggal kitanya aja nih yang mau melaksanakannya atau tidak. Karena kita menghadapi sebuah bonus demografi. Bonus demografi ini bisa jadi bonus, bisa jadi ancaman serius. Bonus demografi ini seperti pisau bermata dua. Bila kita bisa kuat mengangkatnya, kita bisa memanfaatkannya untuk keperluan-keperluan yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak kuat, pisau itu bisa menjatuhi kita sendiri dan menyayat serta melukai diri kita sendiri. Nah, tentu kepedulian teman-teman untuk belajar berwirausaha, berbisnis, dan membantu Indonesia membuka lapangan pekerjaan ini dapat menjadikan kita negara yang kuat mengangkat pisau ini, sehingga kita bisa manfaatkan pisau ini dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat semaksimal mungkin. Nah, itu aja aku sampaikan pada video ini. Kalau teman-teman merasa video ini perlu banyak teman-teman yang lainnya tahu agar semuanya juga memiliki empati yang sama untuk membangun Indonesia dari sisi membangun Indonesia kuat serta siap menghadapi bonus demografi, silahkan share ke sosial media kamu. Dan kalau kamu merasa video ini sangat bagus dan bermanfaat, silahkan tekan tombol sukanya. Nah, kalau teman-teman ingin berlangganan dan mendapatkan video-video terbaruku, silahkan tekan tombol subscribe. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ngomongku dari depan sampai belakang ini belepotan karena aku udah tag 2 kali karena kesalahan teknis ya. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Gue Mas Ikhtiari. Bye-bye.